Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kakak ya di Bimbel Tridaya Online. Nama kakak Kak Dewi, kakak tutor biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, sebelumnya kakak menjelaskan tentang tumbuhan lumut kan? Nah, tumbuhan lumut dan paku itu tidak berbeda jauh, tapi dia juga kalau tumbuhan paku itu lebih maju daripada tumbuhan lumut. Nah, majunya dari mananya kak? Nah, yang pertama kakak tulis di sini ya, ciri-ciri dari tumbuhan paku. Yang pertama, dia itu merupakan tumbuhan kormus. Nah, masih ingat nggak? Di pertemuan selanjutnya kakak menjelaskan kormus itu apa? Nah, kakak sambil review ya. Kormus itu tumbuhan yang dapat dibedakan. Mana akar, mana batang, dan mana daunnya. Kemudian yang kedua, nah dia itu udah lebih maju lagi. Dalam hal apa? Dalam hal memiliki atau mempunyai tracheophyta atau jaringan pembuluh. Memiliki jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh itu apa kak? Jaringan pembuluh itu contohnya ada xilem dan phloem. Atau disebutnya jaringan pengangkut ya. Ada xilem, ada phloem. Nah, kemudian kesamaannya lagi dengan tumbuhan lumut, dia ini mengalami metagenesis. Sama dengan tumbuhan lumut. Masih ingat nggak metagenesis itu apa? Nah, metagenesis itu artinya adalah pergiliran keturunan. Nah, tadi kan kakak jelaskan ya, fase dari pergiliran keturunan itu ada apa aja. Nah, di sini ada dua fase kan? Ada fase gametofit, ada fase sporofit. Nah, untuk membedakan fase dominannya dari yang lumut dengan paku, ada kunci 3D-nya. Kunci 3D-nya adalah Luga paspor. Luga paspor itu adalah lumut, fase dominannya adalah gametofit. Sedangkan pada paku, fase dominannya adalah sporofit. Tuh. Kakak jelaskan lagi ya, metagenesis atau daur hidup dari tumbuhan paku. Kalau yang sebelumnya ada 3D-nya itu pakai lagu ya. Kalau di sini nggak usah. Kenapa? Karena kita udah mengingat satu kunci 3D dari metagenesis tumbuhan lumut. Kita hanya membedakannya aja, gitu ya. Tinggal sebutin aja lawannya apa. Nah, kalau yang di tumbuhan lumut, sporanya berkembang jadi protonema, gitu ya. Kalau di paku bukan protonema lagi, namanya adalah protalium. Nah, dari protaliumnya itu langsung membentuk gamet. Ada gamet jantan, ada gamet betina. Masih ingat nggak gamet jantannya itu disebut apa? Ada 3D-nya sih sebenarnya. 3D-nya itu cowok itu kan suka nganter-nganter ya. Jadi yang jantan namanya antheridium. Antheridium. Sedangkan yang betina itu ada archegonium. Kemudian, nah ada gamet jantan ketemu dengan gamet betina. Hasilnya apa? Hasilnya pasti zigot. Nah, di sini sporanya berintikan satu atau disebut haploid. Protaliumnya masih haploid juga. Gamet sudah pasti haploid. Gamet betinanya juga sama haploid. N tambah N jadi 2N. Jadi zigotnya berintikan diploid. Gitu. Nah, dari zigotnya
berbeda dengan di tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut dari zigot itu membentuk sporagonium. Nah, tapi kalau di tumbuhan paku, zigotnya itu membentuk tumbuhan paku itu sendiri. Tumbuhan paku yang berintikan diploid. Nah, dari sini baru deh pembentukan sporogonium, kemudian sporangium, dan yang terakhir ada spora. Gitu. Nah, di sini sporogoniumnya masih diploid, sama dengan tumbuhan pakunya. Sporangium juga sama, dan sporanya haploid. Nah, di sini mereka itu mengalami dua pembelahan. Ada pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan mitosis, jumlah N anak atau jumlah inti anak itu sama dengan jumlah inti pada induknya. Tapi kalau meiosis, pembelahan meiosis itu jumlah N anak itu setengah dari induknya, kayak gitu ya. Nah, contohnya pada pembentukan sporangium menjadi spora, itu pembelahannya meiosis karena jumlah N anak itu setengah dari induknya. Meiosis, kemudian yang di atasnya mitosis, atasnya lagi sama ya, mitosis. Nah, tadi kan kakak jelaskan ya, ada dua fase. Ada fase gametofit dan fase sporofit. Yang mana nih kak, fase gametofit dan mana yang sporofit? Nah, seperti yang sudah kakak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa fase gametofit itu adalah fase pembentukan gamet. Artinya dari spora ke pembentukan gamet. Di sini ya, ada antheridium dan archegonium. Kakak garisin ya. Nah, di situ ada fase gametofit. Nah, ciri dari gametofit apa kak? Cirinya adalah haploid. Jadi, untuk fase gametofit itu ditandai dengan inti yang haploid. Nah, sedangkan pada fase sporofit itu fase pembentukan spora. Nah, yaitu dari zigot sampai ke sporangium. Itu namanya fase sporofit. Tandanya apa? Tandanya adalah inti yang diploid. Nah, tadi kan ada 3D-nya ya. 3D-nya adalah luga paspor. Lumut fase dominannya adalah gametofit, sedangkan pada paku fase dominannya adalah sporofit. Nah, di sini kita bisa lihat tumbuhan paku itu kenapa sih digolongkan ke fase dominan sporofit? Karena di sini, nih, tumbuhan paku itu sendiri dia itu adalah diploid, berbeda dengan tumbuhan lumut. Itu makanya digolongkan ke fase dominan yang sporofit. Nah, karena dia punya inti yang diploid. Seperti itu ya. Nah, ini baru 3 ciri ya. Ciri yang keempat, dia itu si tumbuhan paku memiliki yang namanya cincinatus. Cincinatus itu apa kak? Cincinatus itu adalah daun muda menggulung. Ada yang pernah lihat gak daun muda menggulung seperti apa? Kakak gambarin ya. Kira-kira seperti ini. Ceritanya ini ada batang. Terus di sini ada daun-daun kecil. Nah, di sininya di bawahnya ada organ yang melingkar seperti ini dan memiliki rambut-rambut halus. Nah, yang ini namanya daun muda menggulung atau cincinatus. Itu ya. Kemudian ciri yang terakhir itu dia memiliki yang namanya sorus. Sorus itu apa? Sorus itu kalau di tumbuhan lumut mah itu tuh sporangiumnya. Nah, kalau sorus sama aja sih sebenarnya, cuman namanya beda. Kalau sorus itu untuk tumbuhan paku. Jadi di sini artinya tempat spora. Ada yang pernah lihat gak? Kayak gini nih gambarnya. Ini ceritanya belakang daun ya. Belakang daun. Kemudian di sini suka ada bulatan-bulatan kecil. Warnanya kalau nggak coklat kuning atau putih ya. Putihnya putih yang hampir pudar gitu. Nah, ini namanya sorus. Tempat spora, gitu ya. Nah, kemudian
ciri yang lainnya mungkin itu ya yang paling utamanya. Kemudian di sini sebelum masuk ke klasifikasi, kakak jelaskan dulu bahwa tumbuhan paku itu dia punya yang namanya spora kan. Nah, berdasarkan sporanya, paku dibagi jadi 3. Ada paku yang disebut homospora, ada heterospora, yang terakhir ada paku peralihan. Nah, artinya apa Kak? Homo itu artinya sama. Nah, jadi homospora itu artinya bentuk dan ukuran pada spora itu sama. Contohnya apa? Contohnya itu ada yang namanya Lycopodium atau paku kawat. Kemudian yang kedua, hetero. Hetero itu artinya berbeda. Artinya bentuk dan ukurannya berbeda. Contohnya pada Selaginella. Dan yang terakhir, paku peralihan, itu sebetulnya bentuk dan ukuran sporanya sama. Tetapi jenisnya berbeda. Contohnya gini, kenapa Kak bentuk dan ukurannya sama tapi jenisnya beda? Gini, bentuk dan ukurannya memang sama, tapi ketika sporanya jatuh di tempat yang sama, itu menghasilkan paku yang jenisnya berbeda gitu ya. Makanya disebut paku peralihan. Contohnya pada paku ekor kuda atau Equisetum. Ya, baik, kakak lanjutkan ya. Kalau yang tadi itu berdasarkan jenis sporanya, kalau yang sekarang itu berdasarkan jenis daunnya. Nah, kalau tumbuhan paku kan udah punya daun ya. Nah, berdasarkan jenis daunnya. Paku dibagi menjadi 3. Ada tropofil, ada sporofil, dan yang terakhir ada troposporofil. Perbedaannya apa Kak? Tropo itu fungsinya daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Sedangkan sporofil, sporo itu spora, fil itu daun, berarti artinya daun yang menghasilkan spora. Nah, sedangkan troposporofil berarti keduanya, daun yang bisa berfotosintesis juga bisa menghasilkan spora. Nah, itu ya perbedaannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke klasifikasinya. Klasifikasi paku. Kalau klasifikasi paku berarti nanti yang di bawahnya yang kakak sebutkan itu nama kelasnya, tuh ya. Nah, klasifikasi paku itu ada 4 jenis. Yang pertama ada paku yang paling primitif atau disebutnya paku purba. Atau disebutnya Psilopsida. Kakak gambarkan ya. Nah, kira-kira gambar dari paku purba seperti ini. Nah, manakah daunnya? Memang belum punya daun kalau untuk paku yang purba. Jadi ciri yang pertamanya, dia itu memiliki batang yang berongga. Batangnya berongga, kemudian
tidak memiliki daun, tidak berdaun. Nah, yang bulat-bulatnya apa Kak? Sama kayak gambar yang tadi Kakak bikin, yang ada di belakang daun, namanya sorus. Nah, jadi ciri yang paling membedakannya itu ya ini, sorusnya ada di bagian ketiak. Atau bahasa ilmiahnya aksilar ya, di bagian aksilarnya. Contohnya apa Kak? Contoh dari paku purba. Contohnya nggak susah-susah sih ngafalinnya. Tadi kan nama kelasnya Psilopsida ya. Nama genusnya atau nama spesiesnya adalah Psilotum. Psilotum sp. Gitu, karena jenisnya banyak ya. Nah, kemudian yang kedua atau yang B ya, itu ada paku kawat atau disebutnya Lycopsida. Nah, paku kawat, kenapa Kak disebut kawat? Nah, nanti ya dari gambar kita bisa nyimpulin yang mirip kawat itu apanya. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, terlihat kan apa yang mirip kawat? Yang mirip kawat adalah batangnya ya. Cirinya batang seperti kawat. Kemudian dia itu punya ciri khas yang namanya dikotom. Dikotom itu adalah cabang dua. Jadi dalam satu batang hanya punya cabang dua seperti ini. Nah, ciri yang paling terakhir yang ini, dia punya strobilus. Strobilus di ujung. Strobilus itu untuk apa Kak? Untuk reproduksinya, gitu ya. Jadi kan tumbuhan paku itu udah mendekati spermatofita ya, tapi bagian yang gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka. Jadi dia udah punya strobilus yang sama dipunyai oleh gimnosperme gitu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk reproduksi gitu. Jadi nanti dia udah nggak punya sorus gitu. Jadi sporanya ada di mana? Ada di strobilus gitu ya. Strobilus itu adalah tempat spora. Contohnya apa? Contohnya, biar sama ya. Contohnya ada Lycopodium sp. Satu lagi ada Selaginella. Yang selanjutnya ada paku ekor kuda. Atau disebutnya Sphenopsida. Gambarnya seperti apa Kak? Kira-kira yang seperti ini. Kalian pernah lihat nggak tumbuhan yang seperti ini? Jadi biasanya tumbuhan ini jadi bahan isengan ya. Kenapa? Karena si batangnya itu dia punya ruas-ruas. Biasanya kita iseng aja suka motekin dari ruas-ruas batangnya ini. Jadi kayak batangnya tuh warnanya hijau, kemudian si ruas-ruasnya warna coklat, terus ada strobilus di ujungnya. Nah, sebagian sih ada yang membuat si Sphenopsida ini atau paku ekor kuda ini jadi tumbuhan atau tanaman hias di sekitar rumahnya. Ciri-cirinya yang ini ya, yang pertama batangnya beruas. Kemudian ciri yang lain yang ini hampir sama sebenarnya ya, strobilus ada di ujung. Cuman yang membedakannya yang tadi itu dikotom ya, cabangnya ada 2. Kalau yang ini batangnya beruas, tapi cuman 1 aja, nggak ada cabangnya gitu ya. Contohnya apa? Kalau yang tadi nginget nama spesiesnya dari nama kelasnya ya, Psilopsida nama spesiesnya Psilotum. Kemudian kalau Lycopsida nama spesiesnya Lycopodium. Kalau yang ini berbeda, bukan Sphenositum. Nah, tapi namanya Equisetum atau paku ekor kuda ya. Gitu. Kemudian yang terakhir ada paku yang paling maju. Makanya disebutnya paku sejati atau Pteropsida.
Sebenarnya ada dua jenis ya. Kayak gini nih gambarnya. Ada yang gambarnya kayak gini. Daunnya misah ya, kecil-kecil. Kayak gitu. Ada juga yang gambarnya kayak gini. Gambarnya tuh gini, jadi makin ke bawah si daunnya makin besar. Mungkin adik-adik ada yang menanam tumbuhan paku seperti ini ya di rumahnya, karena memang kegunaannya untuk tanaman hias. Nah, biasanya di bagian sininya itu suka ada daun muda yang menggulung kalau mau bikin daun yang baru. Gitu. Sini ya. Yang pertama dia itu sudah sangat dapat dibedakan mana akar, batang, dan daunnya. Nah, ini udah sejati nih akarnya. Jadi bukan rhizoid lagi. Bukan suatu struktur yang menyerupai akar, tapi memang sudah berbentuk akar. Kemudian di sini ada daunnya, ada batangnya. Sini aja ya kakak tulisnya karena sama aja ya. Kalau yang itu tertutupi oleh daun. Kemudian di sini dia udah punya cincin atus. Jadi daun muda menggulung ini nanti lama-lama akan menjadi daun seperti yang di atasnya, gitu. Contohnya apa? Contohnya ada Azolla pinnata. Kalau Azolla pinnata itu biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk. Biasanya nanti dia akan bersimbiosis dengan bakteri dalam proses nitrifikasi, ya. Mungkin nanti di bab ekosistem ya kita mengenal pembuatan pupuk itu seperti apa pada daur nitrifikasi atau nitrogen. Nah, yang satunya lagi contohnya ada adiantum. Nah, kalau adiantum itu biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Tuh. Nah, gimana adik-adik? Gampang kan dibedainnya? Gimana paku purba? Kayak gini ya, belum ada daunnya, tapi saurusnya ada di ketiak. Kemudian kalau paku kawat, batangnya seperti kawat dan cabangnya dikotong. Kalau paku ekor kuda yang seperti ini, gak punya cabang, tapi batangnya beruas. Gitu. Kalau yang satu lagi, paku sejati, artinya akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Gitu. Gampang kan? Nah, mungkin kakak cukupkan sampai di sini ya materi tentang paku atau Pteridophyta. Kalau ada yang kurang atau yang mau ditanyakan bisa dibuka websitenya ya di bimbeltridaya.com. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.